Halo anak-anakku, kita jumpa lagi dalam pembelajaran biologi. Pernahkah kalian menikmati makanan ini? Atau martabak dengan taburan keju yang sangat banyak? Lezat bukan? Selain rasanya enak, keju juga bergizi tinggi karena mengandung protein dan kalsium yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Keju terbuat dari susu sapi yang difermentasi oleh sejenis bakteri Lactobacillus casei. Ya, kita akan mempelajari tentang bakteri. Bagaimana bakteri kedudukannya dalam klasifikasi makhluk hidup? Makhluk hidup diklasifikasikan menjadi 5 kingdom. Yang pertama adalah kingdom Monera, yang kedua kingdom Protista, yang ketiga kingdom Fungi, yang keempat kingdom Animalia, dan yang kelima adalah kingdom Plantae. Untuk kingdom Monera berbeda dengan keempat kingdom yang lainnya bila dilihat dari tipe selnya. Untuk kingdom Monera memiliki tipe sel prokariotik, sedangkan untuk kingdom Protista, Fungi, Animalia, dan Plantae tipe selnya merupakan sel eukariotik. Apa perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik? Coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar pertama adalah sel prokariotik, sedangkan gambar kedua adalah sel eukariotik. Coba kita lihat dulu perbedaannya apa. Kalau dilihat, di sini lapisan terluar sama-sama dilindungi oleh membran sel. Ini juga pada gambar sel prokariotik juga ada membran sel. Tetapi coba kalian perhatikan, yang bagian tengah ini adalah inti. Untuk sel eukariotik, intinya dilapisi oleh membran inti. Sedangkan pada sel prokariotik, intinya tidak dilapisi oleh membran inti. Jadi perbedaannya adalah untuk sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik memiliki membran inti. Kita lihat struktur tubuh bakteri. Untuk struktur luar terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagel, dan villi. Ini adalah flagel sebagai alat geraknya. Lapisan terluar adalah kapsul. Kapsul ini melindungi dinding sel. Setelah dinding sel, lapisan berikutnya adalah membran sel. Di dalamnya terdapat sitoplasma, kemudian di sini inti yang tidak dilindungi oleh membran inti. Di sini terdapat ribosom dan plasmid. Untuk kapsul atau lapisan lendir, ini fungsinya untuk melindungi bakteri. Pada umumnya, bakteri yang bersifat patogen memiliki kapsul, tetapi bakteri saproba atau bakteri yang cara memperoleh makanannya dengan mengurai senyawa organik, lapisan pelindungnya adalah lapisan lendir. Kapsul ini memiliki lapisan yang tebal, sedangkan lapisan lendir merupakan lapisan yang tipis. Sehingga pada makanan yang sudah terkontaminasi bakteri ini, makanan ini akan terlihat berlendir. Kapsul pada bakteri patogen atau bakteri yang dapat menimbulkan penyakit, ini berfungsi untuk melindungi bakteri dari zat antibodi yang dihasilkan oleh sel inang yang ditumpanginya. Bentuk-bentuk bakteri. Bakteri memiliki bentuk bulat yang disebut dengan kokus, memiliki bentuk batang yang disebut dengan bacillus, dan bentuk lainnya.
Bila bakteri bentuk kokus ini hidupnya soliter atau sendiri, ini disebut dengan monokokus. Bila bakteri berkoloni dua-dua disebut dengan diplococcus. Bila berkoloni empat-empat disebut dengan tetracoccus. Bila berkoloni membentuk kubus, ini disebut dengan sarkina. Bila bentuk kokus ini membentuk rantai, ini disebut dengan streptococcus. Bila bentuk kokus membentuk buah anggur, disebut dengan staphylococcus. Untuk bentuk bacillus, bila sendiri ini disebut dengan monobacillus. Bila berkoloni dua-dua disebut dengan diplobacillus. Bila berkoloni membentuk rantai disebut dengan streptobacillus. Bila berkoloni membentuk pagar disebut dengan palisades. Nah, ini adalah bentuk lainnya, yaitu bentuknya seperti spiral, bentuknya seperti koma atau disebut dengan vibrio, bentuk seperti spirochaeta, dan bentuk seperti ini disebut dengan Corynebacterium. Macam-macam bakteri berdasarkan flagelnya. Yang pertama adalah bakteri monotrix. Bila bakteri ini memiliki satu flagel pada salah satu sisinya. Bakteri atrik, bakteri yang tidak memiliki flagel, bakteri lophotrik, bakteri yang memiliki flagel banyak pada salah satu sisinya, bakteri amfitrik, bakteri yang memiliki banyak flagel pada kedua sisinya, dan bakteri peritrik, bakteri yang memiliki banyak flagel pada semua permukaan sisi tubuh bakteri. Ciri-ciri bakteri. Yang pertama adalah ukurannya mikroskopis, sehingga untuk melihatnya harus menggunakan mikroskop. Selnya bersifat prokaryotik, artinya tidak memiliki membran inti. Pada umumnya bersel tunggal, tapi ada juga dalam bentuk kumpulan atau berkoloni. Cara hidup bakteri, yang pertama bakteri autotrof dan yang kedua bakteri heterotrof. Bakteri autotrof adalah bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri dari senyawa anorganik. Terbagi menjadi dua, yaitu bakteri fotoautotrof bila sumber energinya cahaya. Contohnya, bakteri Rhodopseudomonas dan Rhodospirillum. Bakteri kemoautotrof bila sumber energinya berupa zat kimia. Contohnya, Nitrosomonas dan Nitrosococcus, yaitu bakteri yang dapat mengoksidasi amonia. Bakteri Nitrobacter, bakteri yang dapat mengoksidasi nitrit, Metamonas, bakteri yang dapat mengoksidasi gas metana. Untuk bakteri heterotrof, yaitu bakteri yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Makanan yang diperlukan bakteri heterotrof adalah berasal dari senyawa organik. Bakteri heterotrof terbagi menjadi bakteri saproba, bakteri parasit, dan bakteri yang bersimbiosis mutualisme. Bakteri saproba yaitu bakteri yang memperoleh makanan dengan menguraikan organisme yang sudah mati. Contohnya Escherichia coli, yaitu pengurai sisa makanan pada usus besar manusia, sel vibrio, dan sel fascicula, yaitu pengurai selulosa di dalam tanah, Lactobacillus casei, bakteri yang digunakan dalam pembuatan keju. Sedangkan bakteri parasit adalah bakteri yang memperoleh makanan dari organisme lain yang ditumpanginya dan biasanya bersifat patogen atau menimbulkan penyakit. Contohnya Mycobacterium lepra, yaitu bakteri penyebab penyakit lepra, Mycobacterium tuberculosis, bakteri penyebab penyakit TBC, Corynebacterium diphtheria,
penyebab penyakit difteri. Kemudian bakteri yang bersimbiosis mutualisme, yaitu bakteri yang hidup bersama organisme lain dan saling menguntungkan. Contohnya, Rhizobium leguminosarum yang hidup pada akar tanaman kacang-kacangan atau leguminosa. Kemudian bakteri Escherichia coli yang hidup di usus besar manusia. Cara hidup bakteri berdasarkan kebutuhan oksigennya, yaitu yang pertama bakteri aerob, yaitu bakteri yang memerlukan oksigen untuk hidupnya. Contohnya bakteri Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter. Yang kedua adalah bakteri anaerob fakultatif, yaitu bakteri yang dapat hidup dengan baik jika ada oksigen maupun tidak ada oksigen. Contohnya, bakteri Escherichia coli, Streptococcus, alkaligens, Lactobacillus, dan Aerobacter aerogenes. Bakteri anaerob obligat adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen dalam hidupnya. Jika ada oksigen, bakteri anaerob obligat ini akan mati. Contohnya, bakteri Clostridium tetani, penyebab penyakit tetanus, Bacteroides fragilis, penyebab abses atau tumpukan nanah di usus, dan bakteri Peptostreptococcus, penyebab abses otak dan abses saluran kelamin pada wanita. Reproduksi bakteri. Bakteri dapat bereproduksi secara aseksual dan seksual. Dengan cara seksual terbagi menjadi cara konjugasi, transduksi, dan transformasi. Reproduksi bakteri secara aseksual dengan pembelahan biner. Pembelahan ini dilakukan secara amitosis, artinya tidak melalui tahapan-tahapan seperti pembelahan mitosis. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah bakteri yang akan melakukan pembelahan biner. Pertama, replikasi DNA terlebih dahulu, kemudian dinding sel dan membran plasma mulai terbelah. Tahapan yang ketiga adalah terbentuknya septum dan DNA terpisah, dan yang keempat sel terpisah menjadi 2. Reproduksi secara seksual. Reproduksi secara seksual dengan cara rekombinasi gen. Rekombinasi gen adalah peristiwa bercampurnya sebagian materi DNA dari 2 sel bakteri yang berbeda sehingga terbentuklah DNA rekombinan. Dalam rekombinasi gen akan dihasilkan 2 sel bakteri dengan materi genetik campuran dari kedua induknya. Reproduksi secara seksual ini dapat melalui cara konjugasi, cara transduksi, dan cara transformasi. Reproduksi bakteri secara konjugasi. Konjugasi adalah perpindahan materi gen dari suatu sel bakteri ke sel bakteri lain secara langsung melalui jembatan konjugasi. Mula-mula 2 bakteri ini saling mendekat. Kemudian terbentuk struktur seperti jembatan antara kedua sel tersebut. Selanjutnya, terjadi transfer kromosom melalui jembatan konjugasi. Sel yang mengandung materi gen rekombinan kemudian memisahkan diri dan terbentuklah 2 sel bakteri dengan sifat yang baru, yaitu sifat rekombinan. Reproduksi dengan cara transduksi. Transduksi adalah rekombinasi gen antara 2 sel bakteri yang diperantarai oleh virus fag. Virus fag yang telah menginfeksi bakteri pada daur litik maupun daur lisogenik akan mengandung partikel DNA bakteri. Jika virus fag tersebut menginfeksi bakteri lainnya, maka akan terjadi rekombinasi gen pada bakteri-bakteri yang terinfeksi virus fag. Reproduksi bakteri dengan cara transformasi.
Transformasi adalah rekombinasi gen yang terjadi melalui pengambilan langsung sebagian materi gen dari bakteri lain yang dilakukan oleh suatu sel bakteri. Bakteri yang mampu melakukan transformasi secara alamiah yaitu bakteri-bakteri yang dapat memproduksi enzim khusus antara lain Rhizobium, Streptococcus, Neisseria, dan Bacillus. Coba kalian perhatikan gambar berikut untuk reproduksi bakteri dengan cara transformasi. Sebelum Ibu melanjutkan pembahasan mengenai bakteri, Ibu akan memberikan soal terlebih dahulu. Yang pertama, jelaskan ciri-ciri bakteri. Yang kedua, beri contoh bakteri yang dapat hidup di lingkungan yang ekstrim, seperti di lingkungan dengan kadar garam tinggi dan di sumber mata air panas. Klasifikasi bakteri. Bakteri terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Archaeobacteria dan Eubacteria. Archaeobacteria adalah bakteri yang dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan, hidup pada habitat yang ekstrim, misalnya pada mata air panas, air laut yang terlalu asin, kawah, lumpur, dan gambut. Berdasarkan habitatnya yang ekstrim, bakteri ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah bakteri metanogen, yaitu bakteri yang menghasilkan gas metana. Sebagian besar hidup di lumpur, rawa-rawa yang miskin akan oksigen. Contohnya Metanomonas dan Metanobacterium. Yang kedua adalah bakteri halofil. Bakteri halofil adalah bakteri yang hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Contohnya Halobacterium. Yang ketiga adalah bakteri termofil. Bakteri termofil adalah bakteri yang hidup pada lingkungan yang bersuhu panas dan bersifat asam karena mengandung sulfur. Contohnya Sulfolobus dan Thermoaquaticus. Untuk Eubacteria terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama adalah Proteobacteria, yang kedua adalah bakteri gram positif, yang ketiga adalah bakteri Spirochaeta, yang keempat adalah Chlamydia, dan yang kelima adalah Cyanobacteria. Proteobacteria terbagi lagi menjadi 3 kelompok, yaitu bakteri ungu. Bakteri ini mengandung klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Yang kedua adalah Proteobacteria chemoautotrof, contohnya Rhizobium leguminosarum, dan Protobacteria chemoheterotrof, contohnya Salmonella dan Escherichia coli. Untuk bakteri gram positif pada umumnya bersifat chemoheterotrof, tetapi ada juga yang fotoautotrof. Dapat membentuk endospora yang resisten, contohnya spesies dari Bacillus dan spesies dari Clostridium. Untuk Spirochaeta adalah bakteri berbentuk heliks panjang, contohnya Treponema pallidum. Chlamydia atau biasa disebut dengan bakteri gram negatif berbeda dengan Eubacteria lainnya karena tidak memiliki peptidoglikan pada dinding selnya, contohnya Chlamydia trachomatis. Untuk Cyanobacteria memiliki klorofil dan pigmen warna biru sehingga dapat berfotosintesis, contohnya spesies dari Anabaena. Peranan bakteri. Bakteri berperanan menguntungkan dan merugikan. Peranan bakteri yang menguntungkan adalah yang pertama, dapat membuat jenis makanan baru, contohnya Lactobacillus bulgaris dapat membuat yogurt, Lactobacillus casei dapat membuat keju, Azotobacter sillinum dapat untuk dibuat nata de coco, Streptococcus lactis dapat membuat susu kefir. Berperanan juga dalam pembuatan antibiotik atau obat-obatan, contohnya Streptomyces griseus dapat menghasilkan antibiotik streptomycin, Streptomyces rhinosus dapat menghasilkan antibiotik tetrasiklin, Pseudomonas denitrificans dapat menghasilkan vitamin B12. Bakteri juga berperanan menjaga keseimbangan dalam ekosistem, contohnya Rhizobium leguminosarum dapat mengikat nitrogen
Nitrosococcus dapat mengoksidasi amonia menjadi nitrit. Nitrosomonas dapat menyuburkan tanah. Nitrobacter dapat mengoksidasi nitrit menjadi nitrat. Peranan berikutnya yaitu membantu pencernaan makanan, yaitu Escherichia coli. Pembusukan makanan di dalam usus besar dan menghasilkan vitamin K. Peranan berikutnya membunuh serangga hama, contohnya Bacillus thuringiensis, yaitu membunuh larva serangga hama. Kemudian penghasil biogas, contohnya Methanobacterium, menghasilkan gas metana dari sampah dan kotoran hewan ternak. Industri logam, contohnya Thiobacillus ferrooxidans, dapat memisahkan tembaga dari bijinya. Peranan bakteri yang merugikan, salah satu contohnya karena menimbulkan penyakit baik pada manusia maupun pada hewan. Sebagai contoh, Clostridium tetani merupakan bakteri penyebab penyakit tetanus pada manusia. Treponema pallidum menyebabkan penyakit sifilis pada manusia. Escherichia gonorrhoeae penyebab penyakit kencing nanah pada wanita atau pada pria. Mycobacterium tuberculosis penyebab penyakit TBC pada manusia. Mycobacterium lepra penyebab penyakit lepra. Corynebacterium diphtheria penyebab penyakit difteri. Vibrio cholera penyebab penyakit kolera, dan Salmonella typhi penyebab penyakit tipes. Demikianlah penjelasan yang bisa Ibu berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.